Bab 45. Kepanikan Saga. Setelah selesai membahas kerjaan, Saga memerintahkan Jonathan untuk membersihkan semua berkas yang ada di atas meja. Selagi Jonathan mengerjakan itu semua, Saga berdiri lalu mengeluarkan kotak kecil dari dalam saku celananya. "Ayang, coba kamu lihat ini." Mendengar kata Ayang, sontak membuat Jonathan mengedik-ngedikkan bahunya. "Ai, geli." "Paman Jo, ada apa denganmu? Kenapa tubuh paman seperti cacing kepanasan?" tanya Melati. "Tidak apa-apa, Nyonya. Tadi saya lagi mengingat kecoa yang ada di rumah saya," balas Jonathan asal. Jawaban Jonathan sontak membuat Saga dan Melati saling memandang. "Lihatlah." Melati mengambil lalu membuka kotak kecil yang disodorkan Saga padanya. "Indah sekali." Mata Melati berkaca-kaca melihat isi dalam box. "Kamu suka, sayang?" "Suka, tapi apa ini tidak terlalu berlebihan, Saga?" "Untukmu tidak ada yang berlebihan, sayang. Aku malah ingin membeli lebih dari ini jika kamu mau." Saga meletakkan tangannya di atas tangan Melati. Dengan cepat, Melati menarik tangannya. "Kamu ini mengambil kesempatan dan kesempitan. Apa kamu tidak malu dengan Jonathan?" "Maaf, sayang. Kirain tadi cuma kita berdua. Ternyata ada kecoa di sini." Saga memandang ke arah Jonathan. Jonathan hanya diam, tanpa ada ekspresi di wajahnya, tapi lain dengan hatinya. "Andai kamu bukan bosku, sudah kubentur-benturkan kepalamu di tembok, supaya kamu melupakan setiap perkataan alaimu itu." Tok, tok, tok. 3 ketukan terdengar dari arah pintu. Jonathan segera melangkah menuju pintu. "Ada keperluan apa kalian kemari?" "Maaf, Sekretaris Joe. Apa boleh saya masuk menemui Tuan Saga?" alas Leon sambil memegang kuat kerah baju seorang perempuan berkacamata. "Silakan," ucap Jonathan singkat. Mereka bertiga memasuki ruangan itu dan berhenti di hadapan Saga dan Melati. "Ada apa, Leon? Kenapa kamu membawa bendahara ini kemari?" tanya Saga sedikit heran. "Maaf Tuan dan Nyonya, perempuan inilah yang sengaja menggelapkan uang perusahaan," balas Leon sambil menunduk memberi hormat. "Benarkah apa yang dikatakan Leon barusan, Tuti?" Saga berdiri mendekati Tuti. Tuti hanya terdiam sambil menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. "Cepat jawab," bentak Leon. "Benar Tuan, tapi semua atas perintah Nyonya Sonya. Beliau mengancam saya akan melenyapkan seluruh keluarga saya jika saya tidak mengikuti kemauannya." Tuti gemetar menjawab. Mendengar nama Sonya, Melati berdiri dari tempat duduknya. "Berani sekali perempuan itu melakukan penggelapan dana di Tala Group. Ternyata dia belum takut dengan ancamanku. Baiklah, kamu akan merasakan akibatnya sekarang juga. Paman Jo, tarik semua dana kita dari perusahaan keluarga perempuan itu dan putuskan semua kontrak kerjasama kita dengan perusahaan mereka. Satu lagi, ancam dan hancurkan perusahaan yang masih ngotot ingin bekerja sama dengan perusahaan mereka, apapun alasannya. Paham, Paman Jo?" perintah Melati dengan wajah memerah. "Baik Nyonya, saya paham," balas Jonathan berlalu pergi meninggalkan tempat itu. "Dan kamu dipecat. Kamu tahu konsekuensi yang harus kamu terima jika melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, bukan?" "Tahu Tuan, tapi ini semua bukan salahku. Nyonya Sonya memaksaku dalam hal ini. Apapun alasanmu, aku tidak mau dengar. Jika memang kamu tertekan waktu itu, kenapa kamu tidak beritahu pada Joe atau Jonathan untuk membantumu? Leon, bawa dia pergi dari sini."
Perintah Saga. Baik Tuan, Nyonya, saya permisi. Ayo pergi. Leon membawa Tuti yang hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Setelah kepergian Jonathan dan Leon, kini tinggal Saga dan Melati di ruangan itu. Saga masih saja gencar dengan aksi gombalan mautnya pada Melati. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Kalau boleh tahu konsep seperti apa yang Yayang inginkan. Aku masih takut karena ucapan Melati tertahan. Saga sudah meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Kamu jangan takut sayang dengan kejadian di masa lalumu. Yang harus kamu takuti sekarang adalah ketika hatiku tidak lagi berdetak saat mendengar namamu. Mulutku tidak bisa lagi menyebut namamu, dan mataku tidak bisa melihat wujudmu. Masa lalu biarlah terbang bersama angin. Pandanglah padaku, karena aku ini adalah masa depanmu sekarang, lusa, dan sampai selamanya. Terserah kamu saja, Saga. Tapi tidak ada acara mewah-mewahan. Cukup undang sanak keluarga saja. Tapi Baban ingin memperkenalkanmu ke seluruh dunia, agar mereka tahu kalau di dunia ini masih ada Dewi Kayangan yang lupa pulang ke langit ketujuh. Saga tertawa. Melati berpaling dan menatap tajam Saga hingga pria tampan itu menghentikan tawaannya. Baiklah, kalau itu maumu, Baban ikut saja. Serem amat. Bagaimana nanti jika malam pertama? Apa kamu akan seseram ini pada suamimu? Sebuah tepukan mendarat di pundak Saga. Sakit sayangku. Saga memajukan bibirnya. Rasain. Ayo antar aku pulang. Melati melangkah ke arah pintu. Baiklah sayangku. Saga berdiri dan mengikuti Melati dari arah belakang. Mereka berdua masuk ke dalam lift dan membawa mereka melaju turun ke lantai dasar. Saga masih saja terus menggangguin Melati. Sesekali Saga meringis karena mendapat cubitan kecil. Tidak butuh waktu lama, lift terbuka. Keduanya langsung keluar dan berjalan beriringan menuju ke arah pintu utama. Para karyawan menyapa dan memberi hormat pada mereka berdua. Melati dengan senang hati membalas dengan senyum, sementara Saga cuma diam dan memandang tajam ke arah depan. Dari arah pintu, Adnan terlihat sedang masuk ke dalam gedung. Adnan melangkah dengan cepat ke arah Saga dan Melati. Tanpa basa-basi, Adnan langsung memegang kedua tangan Melati dan bersujud di hadapannya. Kembali pada Mas seperti dulu. Mas akan menjaga dan melindungi kalian berdua. Melati tertegun melihat apa yang dilakukan Adnan padanya. Beda halnya dengan Saga. Dia langsung menarik tubuh Melati dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Kamu lagi. Berhentilah mengganggu kehidupan calon istriku dan calon putraku. Bentak Saga. Adnan berdiri dan mensejajarkan tubuhnya dengan Saga. Keduanya saling menatap tajam. Apa katamu? Calon istri dan calon putramu? Adnan mendorong dengan Saga hingga Saga bergeser dari tempat duduknya. Lagi-lagi, Saga cuma tersenyum getir pada Adnan. Benar, Melati adalah calon istriku. Dalam hitungan kurang dari 1 bulan lagi, kami akan menikah. Dulu semua ini milikmu, tetapi ke depannya semua akan jadi milikku, keluarga dan juga perusahaan ini. Melati mengernyitkan dahinya dan melangkah ke depan, lalu berhenti di tengah-tengah Saga dan Adnan. Apa maksudmu kalau semuanya akan jadi milikmu? Melati menatapi Saga. Saga tercengang. Dia kembali mencerna ucapannya barusan. Astaga, kenapa harus berkata seperti itu? Raut wajah Saga seketika berubah. Adnan yang melihat perubahan pada Saga tersenyum penuh kemenangan. Langkah awal kini mulai terbuka lebar baginya.
kena kamu sekarang, Saga. Saga begitu panik dan segera memutar otak bagaimana menjawab pertanyaan Melati. Jangan salah paham dulu, sayang. Maksud Baban tadi, setelah kita menikah, kamu dan Geo akan menjadi milikku seutuhnya, dan orang ini tidak bisa lagi merampas kalian dariku. Saga memegang erat kedua tangan Melati. Melihat kesempatan emas di depannya, Adnan tidak menyia-nyiakan momen berharga tersebut. Adnan menarik genggaman tangan Saga hingga terlepas dari tangan Melati. Posisi Melati kini berbalik, yang tadinya di belakang Saga, kini berada di belakang Adnan. Pintar sekali kamu menyembunyikan muka topengmu itu. Saga, bagaimanapun kamu menyembunyikan sifat aslimu, toh lama-lama akan terbongkar juga. Menyerahlah dan akui saja semuanya kalau kamu hanya menginginkan telegrup, bukan mereka. Suara Adnan sedikit nyaring untuk memperdengarkan pada Melati. Tenang, Saga, tenang. Saga menarik nafas dalam-dalam. Dengarkan baik-baik, Adnan. Bagaimanapun caramu menghasut Melati atau Geo untuk menjauhiku, tidak ada masalah bagiku, karena aku percaya jodoh, ajal, dan rezeki sudah digariskan oleh Allah. Tapi aku mohon padamu, jangan melakukan dosa lagi dengan cara memfitnahku terus-menerus tanpa ada bukti. Pandai sekali manusia satu ini melindungi diri. Kalau aku tidak bisa meluluhkan hati Geo, maka jalan satu-satunya aku harus meluluhkan hati Melati, lalu menyingkirkan manusia bermuka dua ini dari kehidupan mereka. Ucap Adnan dalam hati. Kamu benar-benar pandai, Saga, mengambil hati Geo dan Melati, padahal dalam hatimu kamu sama sekali tidak tulus menyayangi mereka. Kamu hanya ingin membalas dendam pada keluargaku dengan mengatasnamakan mereka, bukan? Adnan mencoba menekan emosinya. Apa katamu? Aku tidak tulus. Ingat, Adnan, sebelum mengenal Melati, aku sudah terlebih dulu mengenal Geo. Aku memberinya kasih sayang lebih dari kasih sayang seorang ayah sepertimu. Sampai di sini, kamu sudah paham? Hening sesaat.